Salam hangat sahabat excellent, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Antonius Arif berjumpa bersama Anda di acara Good Golden Morning Motivation. Acara kali ini topik kita adalah meraih sukses dengan pikiran kita. Tapi kali di episode kali ini kita tidak sendiri, kita bersama dengan Ibu Tati Mudrajat. Dan beliau nanti kita akan berbincang-bincang bersama beliau dengan saya memberikan topik dan materi. Dan kemudian nanti Ibu Tati Mudrajat akan bertanya mengenai apa kekuatan pikiran, karena beliau ingin mendalami mengenai kekuatan pikiran. Apa kabar Bu Tati? Luar biasa, baik. Luar biasa ya. Senang sekali berjumpa dengan Ibu yang luar biasa. Sama-sama. Sama-sama. Iya Bu. Kali ini kita akan membahas mengenai topik meraih sukses dengan pikiran kita, ya, meraih sukses dengan pikiran kita. Nah, mungkin saya mau kasih gambaran dulu. Mungkin banyak orang yang bertanya pada saya, apa sih yang membuat saya belajar dengan teknologi pikiran ini? Kalau kita kembali lagi, mungkin kalau saya belajar ini, teknologi pikiran ini sudah kurang lebih sekitar 6-7 tahun yang lalu saya belajar. Saya tertarik sekali ketika saya belajar mengenai teknologi pikiran. Saya merasa dulu waktu dalam kehidupan saya, ketika pekerjaan saya dulu, saya merasa karir saya nggak bisa naik, kayak sulit sekali naik. Setiap kali saya merasa, kok karir saya kenapa nggak bisa naik-naik gitu. Setiap bekerja dulu sebagai karyawan, hampir 9 tahun saya sebagai karyawan, dan saya tidak pernah bisa naik level sama sekali. Naik ke manajer pun nggak bisa, dan saya nggak tahu apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Tetapi menariknya, setelah saya mengetahui ada yang namanya kekuatan pikiran, yang namanya teknologi pikiran, saya mulai belajar tentang teknologi pikiran tersebut. Ternyata teknologi pikiran itu mempengaruhi pikiran kita, dan pengaruh pikiran saya khususnya, yang bisa membuat pikiran saya menjadi jauh lebih baik, dan karir saya menaik pelan-pelan. Dari jadi manajer, deputy GM, jadi GM, sampai sales director di salah satu perusahaan, sehingga saya membentuk perusahaan ini sendiri. Nah, dari sini saya menemukan hal yang menarik. Ternyata bahwa pada dasarnya manusia itu dikuasai oleh kekuatan yang bisa dikatakan kekuatan dari bahasa-bahasa yang dikatakan oleh gunakan kita sendiri. Linguistik kita, apakah linguistik yang kita gunakan itu negatif atau positif, itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, saya tertarik banget makanya ketika waktu itu saya belajar, saya mendalami, ternyata kemampuan otak saya menjadi jauh lebih luar biasa. Seperti mungkin para sahabat juga tahu bahwa saya punya problem dengan mata kanan saya yang buta. Saya juga dulu mengalami kesulitan bagaimana caranya supaya saya bisa mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, dan akhirnya dengan kekuatan pikiran itu saya bisa melakukan itu. Mungkin kita akan kupas sedikit-sedikit mengenai kekuatan pikiran. Mungkin saya mau berbicara, ada satu hal yang menarik, saya mau ceritakan mengenai quote-nya dari Napoleon Hill. Kalau saya bacakan di sini, Napoleon Hill pernah mengatakan ya, like the wind that carries one ship is another west, the law of autosuggestion will lift you up or pull you down according to the way that you set yourself of thought. Maksudnya adalah artinya bahwa pikiran kita itu sama seperti sebuah hal yang menarik antar kita mau ke timur maupun ke barat, tergantung dari cara pandang kita berpikirnya. Kalau kita itu bisa saja membuat kita naik ke atas atau turun ke bawah. Bahkan saya menemukan waktu ketika dalam pengajaran saya banyak menemukan beberapa alumni saya itu dia pasangan saja, kalau pasangannya dia punya pikiran negatif saja, itu bisa menarik pasangannya turun ke bawah. Dan bisa juga malah sebaliknya, kalau pasangannya bisa mensupport pasangan yang satunya, dan itu akan bisa naik ke atas. Dan ini menarik dari kekuatan pikiran. Nah, dari situ saya melihat ada banyak hal yang bisa dikembangkan dari pikiran manusia. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita pikirin. Bahkan saya melihat dari kekuatan pikiran itu bukan hanya berlaku kepada satu orang individu. Iya, itu berupa. Betul ya? Seperti saya ingat banget waktu itu ada pembicaraan dari Ibu Tati dulu ya. Bu Tati pernah mengatakan kalau Ibu Tati merasakan ada seseorang yang kelihatannya lagi galau gitu ya, betul. Ibu Tati kadang-kadang mengirimkan doa atau mengirimkan sebuah vibrasi yang positif kepada orang tersebut, sehingga dia menjadi lebih positif, betul ya? Betul. Nah, kalau bisa dikasih gambaran, apa yang sebenarnya Bu Tati kirimkan kepada orang-orang tersebut? Pikiran positif itu yang seperti coach mengatakan tadi, itu pikiran positif itu tergerakkan ke dalam perasaan kita. Nah, perasaan kita itu akan memunculkan juga perkataan kita. Jadi itu tidak berhenti di pikiran saja. Itulah yang menyebabkan membantu orang lain untuk bisa tumbuh bersama. Tumbuh bersama ya? Iya. Dan menariknya dalam hal itu ada sebuah penelitian
ada penelitian dari Dr. Dean Radin. Ya. Dr. Dean Radin pernah melakukan penelitian kepada 2 kelompok orang, dan ada kelompok orang, jadi ada orang-orang dipisahkan, dimasukkan dalam ruangan, ada orang A dan orang B dimasukkan dalam satu ruangan. Dia dipisahkan dengan tembok dan orang itu tidak saling kenal. Orang A dikasih alat tensimeter, tensimeter, dia diberikan alat tensimeter, sedangkan orang B di ruangan sebelah yang sebelah dia diberikan sebuah foto. Diberikan sebuah foto dan orang tersebut diberikan tugas untuk memaki-maki orang tersebut. Jadi di si B diberi tugas untuk memaki-maki si A. Ya mungkin kalimatnya kasar dan sebagainya, dia mengata-ngatain dan sebagainya. Menariknya, tensi darah dari si A naik. Itu yang disebut Menarik ya? vibrasi. Iya, itu disebut vibrasi. Tetapi sebaliknya, ketika si B disuruh bilang mengatakan saya cinta sama kamu, saya sayang sama kamu, saya baik sama kamu, ternyata tensi darahnya malah turun dan menjelang normal. Nah, ini menjadi hal yang menarik ya. Dan ternyata pengujian dia dilakukan bukan hanya 1 kali, dan itu dilakukan dengan beberapa kali dengan beberapa ratus orang, dan hasilnya sama. Ini yang mungkin bisa dikatakan, kalau orang bisa mengatakan bahwa kalau kita mendoakan orang lain, mendoakan orang lain, itu sama saja sebenarnya kita membantu memberikan vibrasi positif kepada orang ya. Saya lebih suka mengatakan vibrasinya TLC. Ada trust, rasa kepercayaan kepada orang itu, terus L, love-nya, dan care. Jadi ketiga itu semua dalam satu unity itu ada di sini. Iya, jadi ada faktor trust-nya, ada love-nya di sana, ada care-nya. Kalau nggak itu nggak akan bisa terjalan ya. Benar juga. Karena pada saat vibrasi yang dikirimkan itu, mungkin kalau mama misalkan kita mendoakan orang tua kita, atau mendoakan anak kita, atau mendoakan tim kita, mendoakan orang sekitar kita, itu kan bervibrasi secara tidak langsung kepada mereka ya. Betul sekali. Dan kelihatannya ini penelitian ini menarik banget buat saya ya. Jadi ketika mengirimkan sinyal tersebut, berarti secara nggak langsung kita bisa membantu orang lain, hidupnya bisa jauh lebih baik ya. Betul ya. Kalau gitu ya. Itu seperti yang coach pernah cerita bahwa kita harus cari 5 orang teman yang kira-kira sama. Itu jadi sama-sama akan maju bertumbuh. Betul. Nah, jadi kalau dari seperti ini, saya mulai melihat bahwa penelitian ini menjelaskan bahwa kalau kita dalam konsep kayak law of attraction, hukum tarik menarik, ketika kita mau menarik rezeki dari orang, sebenarnya bukanlah kita mendoakan diri sendiri. Betul. Juga kita harus mendoakan orang lain. Karena faktor yang dipakai adalah keberlimpahan, abundance. Yang namanya berlimpah, artinya kita, kalau yang namanya berlimpah adalah mau mendoakan orang lain ya. Kalau nggak berlimpah, boro-boro kita mendoain orang lain ya. Betul. Ya nggak, doain diri sendiri aja bilang kata, wah diri aja nggak cukup, masa saya doain orang lain. Tetapi di hukum law of attraction, kita harus banyak mendoakan orang lain ya. Justru itulah kekuatannya. Makanya dikatakan vibrate your trust, love, and care. Itu as much as possible kepada orang sekeliling kita. Dan bisa dilihat di hasil studi saya waktu saya tahun belajar itu ya. Nah, itu memang di suatu perkampungan di mana ada tokoh yang bisa memvibrasikan trust, love, and care, lingkungannya lebih positif, lebih kondusif, sehingga mereka bekerja juga lebih giat. Wow. Iya. Gitu ya? Oke, tapi tahan dulu sebentar, jangan kemana-mana, kita balik lagi ke sesi berikutnya bersama saya Antoni Sarif di acara Good Golden Morning Motivation.